South Sulawesi is one of the most important areas in the sustainability of rice production in Indonesia. Farmers in South Sulawesi are only able to produce approximately 15% of the total seed required. Efforts to increase the amount of rice production in order to achieve sustainable self-sufficiency is a challenge for farmers today, with the limited availability of good quality seeds. Hasanuddin University designed a high-quality rice seed development program in South Sulawesi with an aim to increase the number of certified seed production and to improve the development of padi in South Sulawesi. For the Taiwan Technical Mission, before this project, we already cooperate with the local government more than 40 years. But in the Southern Sulawesi, we never work in here. So, we would like to cooperate the Eastern Indonesia. And the Southern Sulawesi is a very, very important area about the agriculture. So that is why we choose the Southern Sulawesi to be our project target. And why we want to cooperate with the University of Hasanuddin? Because University of Hasanuddin is the best university in Eastern Indonesia. And they have a very good relationship with the local government. So that is very useful and helpful to our project. Kami sangat senang dengan adanya kerjasama program dengan Taiwan ICDF untuk pembenihan benih padi unggul ya. Karena ini suatu kebanggaan karena ini program yang pertama kerjasama Taiwan dan ICDF dengan Indonesia yang ada di luar Pulau Jawa. Peran UNHA sangat strategis karena pertama melalui para pakar, terlibatnya para pakar pembenihan padi. Kemudian kami juga mengatur, memediasi kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, melalui Balai Sertifikasi Tanah, dan mencoba mengkomunikasikan berbagai pihak dalam upaya pembenihan padi ini. ICDF membangun beberapa fasilitas seperti gudang, greenhouse, lantai jemur, bahkan membangun sawah
seluas 2 hektar dan itu dimanfaatkan untuk pembelajaran dan penelitian. Di satu pihak bahwa di lapangan kurang lebih 300 hektar binaan kita itu dimanfaatkan oleh para mahasiswa baik untuk magang, penelitian maupun untuk KKN. Berarti bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun sivitas akademi Universitas Hasanuddin. Kalau kita bicara mengenai target yang akan dicapai pada proyek ini adalah sesuai dengan proposal yang kita ajukan pada pertama kali, targetnya adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu minimal di tingkat Sulawesi Selatan ataukah di tingkat nasional. Karena kita tahu betul penggunaan benih bermutu untuk tanaman padi pada sekarang ini itu baru sekitar 30 sampai dan 35%. Dari itulah kita ingin terlibat dengan menggandeng adanya kerjasama antara Taiwan dengan Unhas yang dalam hal ini dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. In this program, Hasanuddin University to provide experts and technical assistance to farmer groups spread across 7 regions in South Sulawesi. The program itself aims to develop seed technology innovations that could produce certified high-quality seeds. This program is also designed to fill the gap of demand for certified seeds during the growing season in South Sulawesi. This program will strengthen Hasanuddin University's Center of Excellence in seed production and technology that has a development potential to include other strategic commodities in the region. This program includes technical assistance ranging from workshops, laboratories, greenhouses, drying land, planting land improvement, certification, packaging, marketing, to the distribution of good quality seeds. These technological aids and assisted support are meant to use as learning and even research space, both for the general public and the academic community involved in agriculture. Konsep mengenai pendampingan benih ini adalah yang pertama adalah pemilihan wilayah di mana perbinaan itu akan dikembangkan. Jadi wilayah selatan diwakili oleh Kabupaten Goa, kemudian bagian tengah yang juga punya potensi sawah yang luas diwakili oleh Sopeng, Wajo, Sidrap, Bone. Sedangkan bagian utara diwakili oleh Luwu Utara. Jadi pembagian wilayah ini selanjutnya akan kita pilih kelompok tani yang memang
berminat untuk mengembangkan pembibitan ini, pembenihan ini. Kalau isi proyek ini adalah ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita sebut dengan kegiatan A, yang kedua kegiatan B. Kegiatan A itu adalah kita ingin mengeset UNAS sebagai pusat dan informasi teknologi perbenihan. Yang kedua kita ingin menjadikan adanya Center of Excellence atau pusat unggulan perbenihan di Fakultas Pertanian. Nah, untuk membangun pada poin yang pertama, kita memerlukan adanya beberapa fasilitas, yaitu pada menjadikannya, sehingga di dalam kerjasama yang kita bikin adalah pengadaan greenhouse, pengadaan warehouse, pengadaan experimental and demonstrations area, dan kemudian fasilitas-fasilitas lainnya. Dalam kaitan dengan membangun perbenihan ini, maka itu kita kerjasama dengan petani penangkar. Tapi bukan individuali, tapi kita dengan kelompok-kelompok petani penangkar, karena kita ingin mengajar mereka bersatu. Jadi pada target B inilah yang betul on-farm productions. Yang pertama kita ingin menseleksi, menginterview petani mana yang kita bisa jadikan sebagai mitra kita. Sesudah kita seleksi, kemudian kita pantau mana yang akan menjadi mitra. Sesudah itu, kemudian kita lakukan pelatihan mereka sebelum kita pada on-farm. Pelatihan itu dilakukan oleh seluruh unsur yang terkait di dalam perbenihan, dari berbagai staf, juga dari Dinas Pertanian Provinsi, juga dari Maros yang mengadakan pelatihan. Nah, di dalam pelatihan ini kita lakukan di 7 kabupaten sekarang ini, di mana tiap kabupaten itu ada koordinatornya, yaitu seorang dosen dari Fakultas Pertanian dan dibantu oleh masing-masing asisten di setiap kabupaten. Itu yang akan nanti sebagai guide yang memediasi apa yang dilakukan oleh petani, kemudian masalah petani dan solusinya dikirim ke pusat kita di UNHAS ini, di Fakultas Pertanian, dicari bagaimana solusi yang terbaiknya. Ada berbagai unsur atau stakeholder yang terlibat. Bahwasanya sebelum kita turun ke lapangan, yang pertama kita hubungi adalah pemerintah daerah. Karena yang punya wilayah, yang punya petani adalah di setiap kabupaten. Jadi excuse pertama adalah pada bupati. Yang turun kemudian ke kepala dinas. Kemudian kita mengundang juga yang Balai Sertifikasi Benih di Maros, itu adalah lembaga yang terkait. Unit pelaksana teknis perbenihan juga di bawah koordinasi dari departemen ataukah instansi Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Kemudian kita mengambil dari bidang-bidang di fakultas, kita mengambil juga kelompok tani sebagai stakeholder, karena bukan individual. Jadi seluruh yang terkait, mulai daripada dinas teknis, contohnya Dinas Pertanian, di Fakultas Pertanian, di Balai Benih, di lembaga-lembaga penelitian, di kelompok tani, itu semuanya terlibat. Barulah kita namanya boleh aksi. Kalau ada satu yang missing, maka kita adakan approach untuk melibatkan mereka, baru jalan kegiatan ini. Capacity building for seed farmers, as well as technology development in production, are the main focus of this program. This program itself took place in 7 different regions in South Sulawesi, namely Regency of Goa, Regency of Sidrap, Regency of Pinrang, Regency of Bone, Regency of Wajo, Regency of North Luwu, and Regency of Sopeng. In these areas, this program is developed and strengthened to prolong relationship between Hasanuddin University, local government, seed farmers, seed industry, and farmer groups in the system of certified seed production in each region. Collaborative work with various parties in this program is expected to be the right solution to solve the problem, which vary from the need of high-quality seeds to the high demand of food crop in eastern Indonesia. Terkait dengan kehadiran program ini yang diberi label High Quality Rice Seed Development Project,
Kami anggap bahwa program ini sangat membantu kami dalam hal penerapan penggunaan benih bermutu di tingkat petani. Jadi kami menganggap program ini menjadi pemicu meningkatnya peran keinginan petani kita untuk menggunakan benih bermutu yang selama ini menjadi kendala yang kami hadapi dalam hal budidaya tanaman padi di Kabupaten Sopeng. Kondisi anggota kelompok tani syukur ini sebelum ada program perbinaan ini, pertama pengetahuan petani tentang perbenihan masih kurang. Yang kedua, penggunaan benih bermutu label biru di tingkat petani masih rendah. Kemudian yang ketiga adalah produksi padinya masih terbatas. Saya sangat respon, sangat baik karena sebelumnya ya petani kita di sini belum tahu bagaimana cara melakukan penangkaran benih, bagaimana caranya untuk melakukan proses produksi benih walaupun mulai dari pembudidayaannya sampai dengan pasca panennya. Kemudian kedua, kelompok tani kita ini sudah bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga atau pengusaha. Kemudian selanjutnya ya itu tadi petani kita sudah bisa mampu menilai bahwa inilah benih yang sebenarnya yang bagus, yang tidak bagus. Kalau menggunakan benih berlabel, bermutu, pertumbuhannya bagus, produksinya bagus, itu bisa nanti peningkatan pendapatan petani juga bisa meningkat. Kemudian selanjutnya, di samping produksi meningkat, harga juga di tingkat petani agak sedikit perbedaan. Tapi itu pun nanti ke depan kami sarankan kepada mungkin melalui UNAS atau dengan di pemerintah atau di Dinas Pertanian Provinsi perlu ditinjau, mungkin ada perbedaan mungkin bisa ditingkatkan perbedaan harga antara calon benih dengan gabah biasa di tingkat petani, karena selama ini kan masih sudah ada perbedaan tapi masih perlu ditingkatkan. Kami sekarang kerjasama dengan UNAS di bidang tanaman pangan ini dengan melibatkan Taiwan dengan program yang sekarang ini kami fokuskan, karena sudah ada beberapa kali uji coba. Nanti secara teknis Kadis Pertanian kami yang menjelaskan apa-apa capaian-capaian dapat sekarang ini. Intinya kami tentu sangat berharap bahwa kerjasama ini dipertahankan. Kali ini sudah mulai mengerucut, dalam artian bahwa petani kita sudah bersimpati dengan benih yang dikembangkan ini, dan petani kita juga sudah merasakan manfaatnya. Kemudian juga tentu petani kita berharap ada kesinambungan dengan program ini. Tentu saya sebagai Bupati sangat berharap bahwa kebijakan ini dipertahankan dan berkelanjutan. Kami sangat bersyukur dengan adanya program dari UNAS dan COI ini, karena petani sudah memahami bagaimana itu benih bersertifikat atau benih unggul ini, sehingga petani sudah mulai cenderung sudah mulai memakai benih yang berlabel. The program, which was carried out for 3 years, starting from July 2018 to December 2020, provided technical assistance and coaching from Hasanuddin University and Taiwan for the rice farmers. Those activities are triggering move to increase rice production from the planting period to the distribution process of rice with certified high-quality seeds. The benefits of this program are significant for the farmers, with rice production higher from before. Farmers are also helped with coaching activities and technical assistance that can develop their rice production by quality and quantity.
target yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana mandiri benih, sebenarnya begitu. Mandiri benih dalam artian benih yang kita hasilkan itu adalah benih bermutu, jadi varietas yang diinginkan oleh petani, maksudnya yang di wilayah itu. Kemudian dari petani perbenihan ini diharapkan juga kesejahteraan meningkat melalui perbedaan harga antara gabah dan benih yang bermutu tadi itu. Nah, keberlanjutan tentunya kalau para petani sudah merasakan bahwa ada dampak secara kuantitas dan kualitas produksi benih yang dihasilkan dan kesejahteraannya bisa naik, maka tanpa kita ikut terus, ini triggernya, ini pemicunya. Kalau mereka sadar, maka dia akan melakukan kegiatan berlanjut tanpa kita lagi ikut terlibat secara aktif di dalamnya. Itulah keberlanjutan yang kita maui. Kalau kita sudah tinggalkan kegiatan ini, program, karena bukan proyek, ya, program ini sudah berakhir. Kita rencanakan pada 3 tahun pertama 2018, 19 dan 2020 pada Desember nanti berakhir. Diharapkan bahwa setelah ini mungkin masih ada program kedua, dan kalaupun tidak ada, diharapkan petani sudah dengan sadar, dengan willingness mereka itu akan berlanjut secara alami pada mereka. Before this project, most of the farmer group, they didn't cooperate very well. They just work by themselves. They actually did the organization. The function of the organization just get the donation and the support from the government. But after we start run this project, our farmer, they work together, they produce together. They in this organization, they are not just a unit to take the support from the government. Actually, they are real farmer produce group. With no doubt, this increase is not only felt by farmer groups but also the local governments, especially in the area of South Sulawesi. The annual target set in the implementation of this program that shows improvement. In the future, farmers are expected to be able to carry out the results of the guidance and knowledge applied in the last 3 years independently after this program ends. Harapan yang kami harapkan itu supaya ini tetap berjalan terus kerjasama dengan UNHAS ini, supaya kami petani itu semakin bisa mengetahui informasi-informasi pertanian sehingga kita bisa bercocok tanam dengan baik. Ke depan kita ingin bahwa produksi petani ini kita hilirisasi, berarti dibutuhkan pendanaan, dibutuhkan kerjasama dengan perbankan, dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah, dibutuhkan juga kerjasama dengan para alumni dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan benih ini menjadi benih yang siap untuk disalurkan ke petani. Dengan demikian bahwa nantinya kegiatan perbenihan ini bersifat berkelanjutan dan itu ada unsur bisnisnya. Kami sangat berharap juga dengan hal ini tentu apa yang kita sudah capai ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terjaga dengan baik, dan terima kasih kepada Ibu Rektor dan seluruh keluarga besar UNHAS yang telah meluangkan komitmen ini di Sopeng untuk kita sama-sama membawa rakyat kepada arah yang lebih baik, dan tentunya dengan peningkatan produksi pertanian kita secara umum di Sopeng ini. A project can sustainable or not, it depends on the farmer can earn the money or not. The University of Hasanuddin already prepared a budget to join this seed business.
the farmer can continue to earn money from this project. Besides this, the local government, they also decide they will continue to help the farmer who join this project. They will help them first, donate them first. Even the farmer who use the rice seed which be produced by us, they also can get the donation and help from the local government. So I think the farmer who joined this project, they can always to get the help. Kami berharap walaupun program telah berakhir, petani yang telah memiliki pengetahuan tentang pembenihan yang baik itu bisa tetap bekerja gitu ya. Kemudian kami bisa mendampingi terus, dan sarana yang kerjasama dari proyek Taiwan ICDF ini seperti greenhouse dan lain-lain bisa kami pakai untuk proses pembelajaran dan kerjasama yang lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini atas nama Universitas Hasanuddin saya mengucapkan terima kasih kepada Taiwan, pemerintah Taiwan ICDF yang telah berkolaborasi dengan UNHAS. Kami memiliki para pakar-pakar dalam perbenihan padi dan atau bidang pertanian lainnya yang tentu akan bisa maksimal terlibat menjaga keberlangsungan program ini. Kemudian juga terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah yang berkolaborasi di dalam pelaksanaan program ini. Semoga apa yang dilakukan oleh UNHAS melalui para pakar-pakar bidang pertanian bermanfaat untuk meningkatkan sektor pertanian, khususnya untuk mendapatkan padi-padi yang unggul dan efeknya kesejahteraan kepada para petani. Terima kasih. Hasanuddin University, as a center of excellence in seed production technology, will become a pioneer in the seed industry in South Sulawesi, especially in the eastern part of Indonesia. This program is a trigger for farmer groups, local government, and every party involved in the future to continue to strive and to improve the quality and quantity of seeds on a larger scale for world. The High Quality Rice Seed Development Program in South Sulawesi, Indonesia is expected to be one of the driving forces for the birth of various other collaborations to continue improving the agricultural sector in Indonesia.